Aku adalah naga ilahi. Karena kultivasinya, dia dipenjara. Baru kemudian dia berubah menjadi ikan. Untungnya, Anda dengan sabar membesarkannya selama 3 tahun. Pada akhirnya, itu bisa kembali menjadi naga pemuda. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, aku bisa mengabulkan satu keinginan. Saya orang yang tidak beruntung. Untuk menghadapi peristiwa yang begitu beruntung, saya ingin uang. Meskipun saya tidak bisa memberi Anda uang secara langsung, tapi aku bisa memberimu ini, mengubah batu menjadi emas. Selain itu, tubuh Anda dijiwai dengan energi naga. Mantan permaisuri, nanti keberuntungan akan melekat pada Anda. Tidak ada lagi nasib buruk. Saya tidak bermimpi, bukan, mengubah batu menjadi emas. Apa itu? Naga ilahi menganugerahkan kepada saya teknik mengubah batu menjadi emas. Itu benar-benar berhasil memindahkan item. Beri aku emas. Menghela nafas. Mungkinkah ini seni mengubah batu menjadi emas? Itu hanya dapat digunakan sekali sehari. Ham. Sepertinya, potongan batu ini berubah menjadi emas. Memang, itu hanya dapat digunakan sekali sehari. Namun, selama aku bertahan menunjuk batu setiap hari, Anda juga bisa menjadi kaya melalui ini. Sao Jiwi. Buka pintu. Sudah larut. Siapa itu? Kakak. Sao Jiwi. Sewa Anda. Sudah terlambat selama 2 bulan. Saya tahu Anda sedang berjuang. Seperti ini. Aku hanya akan menjagamu. Mulai sekarang, Anda dapat memiliki anak dengan saya di rumah. Saya akan mendukung Anda. Sewa sepenuhnya dibebaskan. Aku akan memberimu uang saku juga. Bagaimana dengan itu? Saya punya uang. Sepotong emas ini, perlakukan saja sebagai membayar sewa. Sepotong emas sebesar itu. Anggap saja itu sewa setahun. Terima kasih, saudari. Namun, aku akan mengurus persalinanmu. Anda benar-benar tidak ingin memikirkannya. Menghela nafas, kakak. Maaf tentang itu. Saya akan beristirahat. Hati-hati, aku tidak melihat pergi. HMPH, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya. Saya bisa mengubah batu menjadi emas. Dan mereka harus didukung oleh orang lain untuk memiliki anak. Ini menakutkan. Besok, aku akan mengambil asbak emas ini dulu. Pergi ke toko emas untuk menukarkan uang. Kemudian cepat pergi. Ini adalah tempat yang benar dan salah. Halo, Tuan. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, wanita cantik? Saya di sini untuk menjual emas. C. Pria tampan, diverifikasi oleh saya. Sepotong emas ini nyata. Senilai 100.000 yuan. Selain itu, Anda benar-benar beruntung. Menurut peraturan terbaru, ini tidak memiliki nomor emas yang tidak diketahui asalnya. Jika Anda 1 hari kemudian, jadi Anda hanya bisa menyerahkannya. Itu tidak bisa lagi ditukar dengan uang tunai. Terima kasih. Mulai besok, tidak bisakah emas ditukar dengan uang? Itu benar-benar berbahaya. Kali ini, saya sangat beruntung. Itu harus menjadi efek energi naga. Tapi setelah itu, saya akan, mengerti. Saya bisa mendapatkan lisensi mencari emas. Kemudian pergi ke perbatasan, meniru identitas pencari emas. Seperti ini, sumber emasku. Kemudian akan ada saluran hukum. Terima kasih. Pak, hati-hati. 7 hari lagi. Lisensi pencari emas saya. Anda dapat menyelesaikan prosesnya. Pada saat itu, saya bisa pergi ke perbatasan sebagai pencari emas. Emas yang mengubah batu menjadi emas. Bawa ke toko emas untuk ditukar dengan uang. Ini adalah kesempatan sempurna. Tidak ada yang serius. Saya bisa kembali ke kampung halaman saya untuk berkunjung. Hei, Jiwi kembali. Bermain-main. Bibi ketiga. Sekilas, Anda telah kehilangan sedikit lagi. TSK. Kamu bocah. Bagaimana saya harus berbicara? Hahaha. Anda bukan dari desa batu kami. Terkenal sebagai pemboros, ya? Kamu bocah. Bibi ketigamu dulu kehilangan uang. Itu karena dia tidak mencuci tangannya ketika dia keluar. Kali ini, bibi ketiga Anda akan keluar. Cuci tangan Anda sampai bersih. Cuci tangan Anda secara menyeluruh. Oh, Anda. Mari kita lihat bagaimana penampilan bibi ketiga Anda hari ini. Dominasi medan perang. Haha, baiklah, bagus. Bibi ketiga, saya berharap Anda hadir hari ini. Mari kita menangkan itu berguna. Baiklah. Hei, benar-benar kacau. Kacau lagi. Anda sangat beruntung hari ini. Maaf, saya menang lagi. Aku sudah selesai bertarung. Pulang untuk memasak.
Bagaimana dengan Jiuyi? Lihatlah bibimu hari ini. Bukankah itu kekalahan total? Hahaha. Energi naga ini membawa keberuntungan. Sangat mengesankan, sangat kuat. Saya hanya mengatakannya secara acuh tak terlupakan. Bibi ketiga saya akan berusaha sekuat tenaga. Kudengar ada hotel di kota. Mereka mengadakan acara loter. Memanfaatkan keberuntungan ini. Periksa. Mungkin. Saya mungkin bisa mengambil sejumlah uang. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Hotel megah kota Shitou kami. Acara perayaan ulang tahun. Semua orang yang hadir masing-masing memiliki kesempatan untuk menarik hadiah. Ada banyak hadiah utama misterius. Kami menunggu Anda semua. Pria tampan, tolong. Ah. 10 hasil imbang berturut-turut. Pria tampan ini. Anda benar-benar beruntung. Anda bisa menggambar 10 kali. Probabilitas memenangkan jackpot ini telah meningkat pesat. Pria tampan ini. Anda sangat beruntung. Di dalam kotak besar ini, hanya satu tiket 10 undian ini. Mungkin saya menginjak kotoran anjing. Haha, pria tampan ini. Anda benar-benar tahu cara bercanda. Sekarang, Anda dapat memulai 10 undian sekarang. Pria tampan, sepertinya keberuntunganmu hampir habis. Yang bisa saya lakukan hanyalah berterima kasih telah berpartisipasi. Apa yang terjadi? Energi naga telah gagal. Ya Tuhan, gelang emas senilai 300.000 yuan. Wow, gelang emas senilai 300.000. Gelang batu giok senilai 500.000. Dan bahkan lebih mahal. Ya Tuhan, aku bisa memukulnya. Itu terlalu beruntung. SUV Mercedes-Benz senilai 1 juta. Amplop merah tunai senilai 888.000 yuan. Sepanjang tahun wisata perbatasan, tiket pulang pergi sepenuhnya gratis. Wah, ini terlalu memuaskan. Sangat iri. Sangat iri. Dia benar-benar memenangkan begitu banyak hadiah besar. Energi naga ini membawa keberuntungan. Itu luar biasa. Terutama yang ini, tiket pesawat pulang pergi untuk wisata perbatasan. Ini membuat saya merasa sangat masuk akal. Meninggalkan perbatasan. Pria tampan. Aku akan menjadi seorang untuk membawa mobil segera. Kendaraan off-road Mercedes-Benz. Terima kasih. Ibu Jiuyi. Saya mendengar keluarga Jiuyi Anda. Startup lain gagal. Dan dia sangat berhutang. Apakah itu nyata? Siapa yang berbicara omong kosong tentang semua ini? Anak saya berhasil dalam kewirausahaan. Dia menghasilkan cukup banyak uang. Tepat. Rumor dan gosip. Apa yang bisa dipercaya? Ibu Jiuyi. Lihat. Ini dibeli untuk saya oleh putra saya. Gelang emas. Biayanya beberapa ribu yuan. Putra Anda baik-baik saja memulai bisnis. Apa yang dia beli untukmu? Batu A, 88.888. Kendaraan off-road siapa ini? Mobil ini tidak murah. Harganya lebih dari 1 juta yuan. Ibu. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang harus dibicarakan? Bibimu membual kepada ibumu. Putranya membelikannya gelang emas. Oh, gelang emas. Sungguh kebetulan, Ibu. Saya kebetulan saja. Saya berencana untuk memberi Anda satu juga. Dan gelang giok. Tunggu saja, aku akan mendapatkannya untukmu. Ayo, Ibu. Aduh. Wah. Satu emas, yang lainnya batu giok. Kelihatannya bagus. Oh sayang, Jiuyi memberikannya kepada ibunya. Gelang emas besar ini. Hanya dengan melihatnya, itu tidak murah. Setidaknya 200.000. Kualitas batu giok ini. Saya pikir itu harus setidaknya 300.000. Sepertinya ada rumor di mana-mana. Tapi Anda tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Keponakan tertua saya. Mereka melakukannya dengan baik. Bermain anak. Saya hanya ingin melihat Jiuyi sebagai seorang anak dan menunjukkan janji. Bibi Zhao. Anda memiliki seorang putra seperti itu. Itu benar-benar berkat. Bibi Zhao. Selama sisa hidup Anda, nikmati saja kehidupan yang damai. Ibu, duduk dan makan. Jiuyi. Bagaimana Anda mendapatkan hal-hal ini? Saya ingat perusahaan Anda. Bukankah kian seharusnya bangkrut? Ibu. Inilah yang saya kunjungi hari ini. Hotel besar kota Shitou. Hadiri perayaan ulang tahun mereka dan dapatkan undian. Lihat. Jiuyi. Keberuntungan Anda terlalu bagus. Kecuali kendaraan off-road ini. Dan gelang emas ini. Gelang giok. Saya bahkan menggambar satu. Jackpot tunai 888.000 yuan. Itu sudah disetorkan ke dalam kartu. Selain itu, saya bahkan menggambar satu tiket pesawat pulang pergi ke perbatasan sepanjang tahun. Hadiah utama gratis. Oh. Beberapa hari terakhir ini, saya berencana untuk mengunjungi perbatasan. Baiklah. Jiuyi. Ini adalah roh ayahmu yang terwujud dari bawah tanah. Memberi Anda keberuntungan seperti itu. Ibu. Inilah yang telah mereka simpan. Kartu ban dengan hadiah utama 888.000. Kata sandinya adalah 40. Tetap aman. Jiuyi. Anda belum berkencan. Saatnya menghabiskan uang. Ambil dan gunakan. Tunggu sampai lisensi penambangan emas saya disetujui. Ke perbatasan. Setiap hari. Emas yang mengubah batu menjadi emas. Konversi secara wajar menjadi uang. Masih khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan. Ya ampun.
Saya punya uang untuk dibelanjakan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Tuan Zhao, lisensi demam emas Anda itu diproses. Jika Anda punya waktu, datang dan ambil. Mengubah batu menjadi emas. Menghela nafas. Mengapa ada bagian lain? Saya mengerti. Sedikit kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Ini akan meningkat dengan jumlah penggunaan dan diperkuat. Itu benar-benar luar biasa. Ketika saya mencapai perbatasan, setelah emas memiliki sumber yang sah, dikombinasikan dengan penguatan peralatan yang terus-menerus mengubah batu menjadi emas, Anda akan segera menjadi kaya. Halo, wisatawan. Selamat datang di wilayah perbatasan. Hina emas, emas. Pemilik toko emas. Ini semua adalah emas yang saya tambang. Saya akan menukarnya dengan uang. Teman, emas dan batumu memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Tapi emas yang Anda temukan adalah... Saya hanya bisa mengikuti 90% dari harga pasar. Anda tidak keberatan, bukan? Tidak. Lakukan sesuka Anda. Saya sekarang melakukannya setiap hari. Itu bisa digunakan 3 kali dia mengubah batu menjadi emas. Selama dapat diubah menjadi uang secara wajar, 90% dari itu tidak akan menghentikan saya untuk menjadi kaya. Ini adalah 1 juta. Anda mengetuk sedikit. Tidak perlu, saya mempercayai bos Anda, teman. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Nama saya Bahar. Mari kita mengenal satu sama lain. Teman, Anda sangat jujur. Saya sangat menghargai Anda. Nama saya Bahar. Siapa nama Anda? Nama saya Zhao Jiwi. Teman. Anda bukan dari perbatasan. Pencari emas, bukan? Saya biasa mencari emas di tempat lain. Baru saja tiba di perbatasan. Ada apa? Bos, saya hanya berpikir. Anda bisa menggalinya. Emas berkualitas tinggi seperti itu. Kemampuannya sangat kuat. Saya pikir begitu. Anda dapat mencobanya di tambang Keshi. Mungkin Anda dapat menemukan emas yang lebih baik. Tambang Keshi. Ini adalah tambang terbaik di daerah tersebut. Kemungkinan menggali emas sangat tinggi. Anda hanya perlu membayar 10.000 yuan. Anda dapat menghabiskan sepanjang hari mencarinya. Dengan kemampuan Anda tidak akan kalah. Saya memiliki energi naga yang melindungi saya. Keberuntungan itu baik. Ini benar-benar layak dicoba. Terima kasih, bos. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda hanya perlu menambang emas terlebih dahulu. Datang saja ke sini dan tukarkan. Tentu saja. Saya pasti akan datang. Ngomong-ngomong, izinkan saya bertanya kepada Anda. Di mana ban terdekat di dekatnya? Saya akan menghemat jutaan ini terlebih dahulu. Halo. Cara membeli tiket. Bos, pindai saja yang ini. Sudah dibayar. Tiket Anda. Bos, apakah Anda memerlukan detektor dan sekop besi kecil? Mari kita dapatkan 1 set. Oke, bos. 10.000 yuan. Sudah dibayar. Bos, semoga Anda banyak dan banyak emas. Kekayaan dan kehormatan yang besar. Terima kasih. Saya akan pergi. Sepotong emas sebesar itu. Penggalian santai. Dan itulah berapa banyak emas yang keluarnya. Keberuntunganku terlalu bagus. Keberuntungan sialan. 1 lagi. Jadi inilah efek dari perlindungan energi naga. Tanzi dan Jinzi adalah. Saya akan pergi dan mengambil yang lain. Tingkat pembayaran emas dari pertanian pertambangan Keshi ini itu terlalu tinggi. Anak ini benar-benar beruntung. Saya mengerti. Ini bukan hanya tentang keberuntungan. Anak ini tidak bisa. Pencari emas yang cukup mengesankan, bukan? Saya melihat kami. Mengapa tidak mengikutinya dan menggali? Kemanapun dia pergi, kami akan menggali. Ikuti dia. Ayo pergi. Merusak barang dan menyebabkan masalah. Jika rusak, itu membawa bencana. Saya di sini untuk menghasilkan uang, tidak di sini untuk menimbulkan masalah. Jika para pencari emas ini, sama seperti saya, banyak emas digali. Tambang Keshi, Anda pasti akan memberi saya masalah. Hei, itu saja. Ini adalah temuan emas lainnya. Oh tidak, saya lelah menggali. Tidak ada lagi penggalian. Tidur sebentar. Pasti ada banyak emas di dalamnya. Hari ini, kami telah membuatnya besar. Iya. Tanpa diduga, hari ini, saya bertemu dengan seorang master demam emas. Giliran kita untuk menjadi kaya. Gali dengan cepat. Setelah menggali untuk waktu yang lama, tidak ada yang digali. Sungguh sia-sia 10.000 yuan saya. Tiket masuk. Saya masih memikirkannya. Jika Anda bisa impas, tidak apa-apa. Hasilnya, sekarang Anda hanya membuang-buang tiket untuk masuk. Anak. Apakah Anda bermain dengan kami? Menghela nafas.
Saya berkata, kakak Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Saya tidak menjamin apapun. Anda pasti dapat menemukan emas di sini. Anda harus memilikinya. Dia datang bersamaku untuk menggali. Bisakah Anda menyalahkan saya untuk ini? Anda. Hai teman. Anda mungkin tidak ingin. Mari kita menimbulkan masalah di tambang ini. Hahaha. Tidak. Menghela nafas, wanita cantik. Hari ini, terima kasih atas berkat Anda. Hari ini, saya menggali lebih dari selusin keping emas. 2 buah untuk Anda. Ke bawah. Anda staf lain. Berharap untuk keberuntungan. Bahar ini benar-benar teman baik. Mereka benar-benar menukarnya dengan saya 2,5 juta. Dan itu baru 1 hari. Dan itulah berapa banyak uang yang dihasilkan. Luar biasa. Siapa itu? Bos, saya Guli. Wanita yang membebankan biaya di tambang Keshi. Guli. Tambang Keshi membebankan biaya. Mengapa dia datang menemui saya? Oh, masuk. Bos. Ini Anda. 5 keping emas tersisa untuk kita. Menurut peraturan, kami tidak bisa menerimanya. Jadi saya membawanya kepada Anda. Juga, Anda sengaja menemukan sepotong hari ini. Area tanpa emas. Tidak ada orang lain yang dibawa. Gali lebih banyak emas. Saya mewakili tambang Keshi. Terima kasih. Nona Guli. Anda terlalu sopan. Saya tidak sengaja membawanya ke sana. Area tanpa emas. Saya benar-benar tidak tahu di mana emasnya. Di mana tidak ada emas? Bos, Anda tidak perlu menjelaskan. Tambang Keshi kami. Nilai sendiri. Lupakan saja. Katakan padanya bahwa aku dilindungi oleh energi naga. Itu sebabnya saya sangat beruntung. Akan lebih baik untuk memberitahunya. Saya benar-benar memiliki keterampilan demam emas. 5 keping emas ini. Anda menyimpannya di tambang Anda. Begitu banyak emas yang digali. Perlakukan saja sebagai jimat keberuntungan. Bos. Anda melakukan ini. Itu benar-benar menyebabkan bahaya. Saya dan rekan-rekan saya. Apa artinya ini? Dalam hal ini, bos saya akan salah paham. Kami telah bersekongkol dengan Anda sebelumnya. Izinkan saya bertanya, slot mana yang memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan emas? Biarkan saya menggali. Saya dan rekan-rekan saya akan menderita karena ini. Anda akan kehilangan pekerjaan. Jadi begitulah adanya. Saya tidak terbiasa dengan perbatasan di sini. Banyak aturan yang asing. Jika ada seseorang seperti Guli, senang berada di sisi Anda. Guli, saya bisa bertanya kepada Anda. Apakah ini masalah privasi? Tepat. Berapa penghasilan Anda per bulan? Bos, yang ingin Anda tanyakan adalah ini. Tentu saja Anda bisa. Gaji bulanan saya. Ini 5.000 yuan. Guli. Itu benar. Bagaimana dengan saya? Baru saja datang ke sini untuk mencari emas. Banyak aturan lokal. Saya tidak benar-benar mengerti. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk bekerja dengan saya? Bagaimana dengan pekerjaan Anda? Yang utama adalah memperkenalkan diri. Aturan lokal. Mengenai gaji. Saya dapat menawarkan Anda 10 kali lebih banyak. Artinya, 50.000 sebulan. Apa? 50.000 sebulan. Bos, Anda. Mungkinkah itu tidak cukup? Jika itu masalahnya. 100.000 juga dapat diterima. 10, 100.000. Masih terlalu sedikit. 150,000. Guli. Saya tahu. Keluarkan Anda dari tambang Keshi. Sedikit terlalu kuat, tapi gaji ini. Itu sudah cukup tinggi. 150.000 kata. Anda harus terus bertanya ke atas. Itu agak berlebihan, bos. 150.000 per bulan sudah cukup. Baiklah, itu sudah diselesaikan. Datang bekerja besok. Hari sudah larut. Saya perlu istirahat dulu. Bos. 150.000 per bulan. Tentunya bukan hanya pekerjaan ini. Saya mengerti semuanya. Memiliki uang terasa menyenangkan. Bahkan kecantikan asing seperti Guli. Mereka semua secara aktif melemparkan diri mereka ke dalam luka mereka. Luar biasa. Guli. Saya baru ingat sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Silakan tanyakan. Jika saya hari ini benar-benar membawa orang-orang itu bersamanya, banyak emas digali. Akankah Keshi Mine melepaskanku? Tentu saja, itu akan membiarkan Anda pergi. Tapi Anda terus melakukan ini. Tambang Keshi. Mungkin Anda memikirkan beberapa alasan tidak mengizinkanmu masuk. Namun, tambang emas di perbatasan ini. Buka pintu Anda untuk berbisnis. Jangan pernah melakukan sesuatu yang buruk. Dan juga, jika ada satu orang, setiap hari di dalam tambangnya sendiri, gali banyak emas. Dan mereka bahkan beriklan. Tidak ada seorang pun di Beijing yang menginginkan tambang mereka sendiri. Selama beberapa hari berturut-turut, tidak ada pencari emas. Mungkin bisa menggali emas. Begitulah adanya. Kemampuanku untuk mengubah batu menjadi emas. Plus, energi naga saya melindungi Anda. Itu bisa diberikan sepenuhnya. Sebuah peternakan pertambangan beriklan. Kalau saja saya memiliki ranjau. Bahkan jika itu adalah tambang emas di bawah tanah. Tidak apa-apa jika tidak sebanyak tambang Keshi. Saya bisa bersandar padanya. Mengumpulkan tiket untuk menghasilkan uang. Itu juga bisa legal. Menghasilkan lebih banyak emas. Menghela nafas. Guli. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Membuka tambang Keshi. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Benar-benar ada peluang. Dekat kami. Sebuah ranjau MIG ditemukan. Rencananya akan melakukannya dalam 2 bulan. Lelang diadakan. Kualitas tambang ini tidak sebagus tambang Keshi. Jadi harga awalnya agak rendah. Sekitar 100 juta. Siapkan 300 juta untuk pendekatan yang lebih aman. 300 juta dalam 2 bulan?
Sepertinya demikian. Anda harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang. Bos Silin. Saya di sini untuk meminta Anda mengundurkan diri. Mulai sekarang, dia akan bekerja dengan Bos Zhao Jiwi. Anda berada di tambang kami kemarin. Seseorang yang telah menggali banyak emas. Tidak buruk, Anda telah mengambil emas. Karyawan wanita saya. Anda juga memburunya. Bos Silin. Ini. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kemana Guli ingin pergi, itu adalah kebebasannya. Anda tidak perlu banyak bicara kepada saya. Bos Silin. Penduduk pulau itu datang lagi. Bawa saya untuk melihatnya. Apa yang terjadi? Ada beberapa penduduk pulau. Saya sudah berada di sini selama 2 hari berturut-turut. Setiap kali, mereka hanya datang selama setengah hari. Tapi Anda bisa menggali banyak emas. Ini tidak ada yang istimewa. Tapi setiap kali mereka datang, mereka semua mengejek kami orang Tionghoa. Bahkan bisa dianggap sebagai penghinaan. Itu sangat menyebalkan. Dengan kekuatan Bos Silin, mereka dapat dengan mudah menemukan seseorang untuk memukuli mereka. Bos, tambang membuka pintunya untuk berbisnis. Ini tidak diperbolehkan. Faktanya, ada pencari emas lain dari Cina. Dia ingin bergerak. Akan dihentikan oleh tambang Keshi. Jika tidak, urutannya akan sangat kacau. Bagaimana mereka masih bisa berbisnis? Ayo pergi. Mari kita lihat juga apa yang terjadi. Jika ada emas, gali. Lihat itu. Kami penduduk pulau menggunakan detektor. Ini adalah yang paling maju di dunia. Anda orang Tionghoa. Itu sampah. Dengan perangkat sampah dari negara kepulauan Anda. Dan itu bukan masalah besar. Mendapatkannya akan memalukan Huaguo kita. Penduduk asli Tiongkok. Anda hanya tahu bagaimana menghemat kata-kata Anda. Selain argumennya, mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, cukup gunakan detektor Anda. Pergi berburu lebih banyak emas. Bagaimana? Tidak dapat menemukannya? Orang Tionghoa yang hanya tahu cara membual. Bagaimana? Apakah Anda akan bergerak? Ini akan semakin membuktikan bahwa Anda orang Tionghoa ada di sini. Biadab. Kasar. Tetapi tidak kompeten. Seorang penduduk pulau. Anda mengatakan detektor Anda lebih baik dari kami. Kemudian gunakan detektor sampah Anda. Mari kita periksa. Mari kita lihat apakah ada emas di bawahnya. Penduduk pulau, cepat datang. Gunakan detektor Anda. Lihatlah area ini. Mari kita lihat apakah ada emas di bawahnya. Sekarang. Tidak ada sama sekali. Apa yang ingin Anda ungkapkan? Penduduk asli Tiongkok. Yang ingin saya katakan adalah sekarang. Dan bukan hanya emas. Dan ada lebih dari 3 bagian. Detektor penduduk pulau. Tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana mungkin ada emas di bawah sana? Anak ini. Apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Saya tidak percaya. Apakah Anda berani bertaruh? Cara bertaruh. Jika saya berada di sini, 3 keping emas digali. Anda ingin membayar 10 kali lipat harganya. Beli mereka. Dan Anda harus berteriak 3 kali di depan semua orang di sini. Detektor penduduk pulau Anda. Itu sampah. Penduduk asli Tiongkok. Saya mengagumi keberanian Anda. Jika ini ada di bawahnya, memang tidak ada yang digali. Jika tidak ada 3 keping emas di bawahnya. Semua saldo di kartu ini. Semua itu milikmu. Selain itu, saya juga akan berteriak keras 3 kali di depan semua orang di sini. Kami detektor Cina. Itu sampah. Apakah itu adil? Adil. Sangat adil. Saya mengambil taruhan ini. Silahkan. Orang Cina benar-benar hanya tahu bagaimana membual. Apa yang masih Anda pegang? Cepat dan akui kekalahan. Jangan sia-siakan. Ini adalah waktu kita sendiri. Saya sengaja menggali lubang yang lebih dalam. Agar tidak terpengaruh oleh orang-orang ini. Temukan kemampuan saya untuk mengubah batu menjadi emas. Penduduk pulau ini. Wan Zhen berpikir, saya tidak bisa menggali emas apapun. Saya menemukan emas. Bagaimana ini mungkin? Saya menggalinya. Sepotong emas sebesar ini. Sepertinya detektor penduduk pulau Anda. Benar-benar sampah. Tidak ada reaksi sama sekali. Rusa bagaya. Bagaimana mungkin ada emas di bawah sana? Baru saja, detektor kami. Bukankah tidak ada tanggapan? Tanzie. Lihat. Berikut bagian lain. Jumlah emas yang begitu besar. Serius. Anda detektor sampah penduduk pulau. Mungkin juga membuangnya saja. Dan itu masih jauh dari cukup. Benda apa ini? Ini. Bagaimana ini? Oh, mengerti. Mengubah batu saya menjadi emas.
Anda juga dapat menjadikan ular sebagai makhluk hidup. Berikan sedikit emas. Saya berkata, mengapa saya tiba-tiba merasakannya nyeri parah di jari-jari? Ternyata dia telah digigit ular. Wah, ini adalah ular emas alami murni. Ular emas ini praktis seperti ular sungguhan, persis sama. Seolah-olah itu bawaan. Dan sekali lagi, itu ada di sini. Itu digali di bawah tanah. Ini adalah simbolisme yang sangat bagus. Saya memperkirakan secara konservatif. Ular emas ini mungkin membutuhkan rumus tertentu. Ular emas yang digali ini melambangkan nilai. Itu harus jauh di atas nilai sebenarnya. Lupakan 10 juta. Jika saya punya uang untuk 20 juta, saya akan mengambil semuanya. Itu benar. Di dalam tambang ini, dia benar-benar berhasil menggali seekor ular emas. Itu benar. Iya, tambang kesi ini. Ini akan menjadi hit di masa depan. Detektor penduduk pulau Anda. Itu terlalu sampah. Menghela nafas. Saya semua bawah tanah di area ini. Dia menggali 2 keping emas besar. Ditambah ular emas. Itu saja. Detektor Anda. Hampir tidak ada sedikit reaksi. Tidak ada dari mereka juga. Rusa bagaya. Cakar bah-bah. Coba lagi. Saudara. Penduduk pulau ini, saya tidak mampu untuk kalah. Kami akan menjatuhkan mereka. Menghela nafas. TN Yamamoto 205. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan Anda sekarang. Saatnya memenuhi taruhan Anda. Bos Silin. Beberapa batu ini. Dan ular emas ini. Setidaknya 11 juta. TN Yamamoto 205. Menurut taruhan Anda harus gandakan harga. Itu adalah 100 juta. TN Yamamoto 205. Aku pasti akan melindungimu untuk kepentingan tamu kami. Kami penduduk pulau. Dia tidak akan menipu sama sekali. 100 juta. Aku bisa memberikannya kepadamu. Saya bisa memberi Anda lebih banyak. 9 langit dan 10.000 pembulatan hingga 200 juta yuan. Tapi, Anda harus menjanjikan satu syarat. Beritahu saya. Seorang penduduk pulau. Beri aku 9.000 yuan ekstra ini. Apakah karena mereka ingin saya menangani sesuatu? Saya tidak ingin berteriak 3 kali. Detektor penduduk pulau tidak akurat. Itu sampah. Selama kamu setuju, aku tidak akan berteriak. Aku bisa memberimu 200 juta. Pada saat itu, dia menghasilkan 200 juta. Jauh dari tujuan kecil saya sebesar 300 juta. Dan kemudian memanfaatkan keuntungan. Tanzi kami memiliki pepatah lama. Itulah yang terjadi. Seorang pria memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ada hal-hal yang tidak akan dia lakukan. Ada uang untuk ini. Saya bisa mendapatkannya. Ada uang. Anda tidak bisa menghasilkan uang. Jadi pernyataan ini. Hari ini, Anda pasti memanggil. Baiklah. Bosnya luar biasa. Pria ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan semuanya pergi. Benar-benar sempurna. Memanggil. Kirim uang. Kirim uang. Memanggil. Kirim uang. Memanggil. Kirim uang. Memanggil. TN Yamamoto 205. Jika Anda tidak berteriak, saya tidak bisa menjamin apapun keselamatan Anda. Detektor penduduk pulau. Itu sampah. Deteksi tidak akurat. Detektor penduduk pulau. Itu sampah. Deteksi tidak akurat. Detektor penduduk pulau. Itu sampah. Deteksi tidak akurat. Hahaha. Pria ini. Silakan ambil milik Anda. Beri saya nomor kartu ban Anda. Baiklah. 1111. Kartu ban dikreditkan. 100 juta yuan. Pria ini. Saya telah mentransfer uang kepada Anda. Mengerti? 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 Ah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ya ampun. Ya ampun. Hahaha. Bos Silin. Apel merah perbatasan Anda. Ini benar-benar enak. Namun, Anda meminta Guli menunggu di luar. Saya mungkin tidak memanggil saya hanya untuk makan apel. Sesederhana itu, bukan? Nama Anda adalah Zhao Jiwi, kan? Itu benar, Bos Silin. Nama saya Zhao Jiwi. Namun, tunjukkan ini. Apa artinya itu? Tuan Zhao Jiwi. Sebenarnya, aku ingin menemukanmu. Bantu saya. Bantuan dengan apa? Ambil katak emas non-murni. Apa yang Anda butuhkan untuk saya bantu? Mungkinkah dia menemukan rahasia saya? Tuan Zhao Jiwi, saya pikir Anda seharusnya pencari emas yang sangat terampil. Saya ingin Anda membantu saya menemukannya. Itu digali dari tanah. Kodok emas alami. Emas murni. Saya bisa menghabiskan 50 juta melakukan pembelian. Waktu, setengah bulan. Bos Silin, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Tetapi jika Anda membutuhkannya, kodok emas dalam kata-katanya, saya ingin menggunakan sumber daya keuangan Anda. Temukan emas lagi. Buat yang lain. Ini bukan hal yang sulit, bukan? Tuan Zhao Jiwi. Sebenarnya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tambang kesi kami. Saya sudah menemukannya. Krisis besar. Jika tidak ditangani dengan baik, saya bisa menghadapi kebangkrutan. Penutupan.
Masalah ini, semuanya dimulai sebulan yang lalu. Saat itu, dia membicarakannya. Tambang Keshi kami berasal dari tambang. Wakil manajer umum Kurban. Dia mengikuti. Demam emas as di tangan. Temukan satu dari luar negeri. Satu digali. Kodok emas alami. Kodok emas ini sangat berharga. Kurban membeli ini. Itu selama setengah bulan kemudian. Lelang amal. Jadi, kodok emas ini untuk lelang. Itu benar. Kodok emas ini, awalnya adalah tambang Keshi kami. Bawa ke lelang amal. Dan berita ini, itu sudah dirilis sejak lama. Tapi kemarin, ketika saya memeriksanya, saat itulah saya menyadari interiornya. Ini bukan emas murni lagi. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, jika tak satu pun dari mereka yang alami kodok emas, tambang Keshi kami, Anda akan tersingkir. Topi yang tampak palsu. Anda juga tahu itu. Jika kami terlempar, topi seperti itu, ini untuk tambang Keshi kami. Sungguh pukulan itu. Adapun apa yang Anda katakan, pasca pemrosesan yang satu itu, kodok emas alami. Itu tidak mungkin. Karena ketika saatnya tiba, itu akan berada di lokasi. Akan ada satu pengenal profesional. Dia akan mengenalinya secara sekilas. Ini wajar. Dan itu masih dilakukan dalam pasca pemrosesan. Bukankah interiornya emas murni? Dengan kemampuanku untuk mengubah batu menjadi emas, dia bisa membantunya dengan ini. Ambil 50 juta ini, dapatkan keuntungan. Ini adalah bantuan. Saya dapat membantu Anda. Tapi saya memiliki satu syarat. Kondisi apa? Nakal. Selama itu, kami dapat melindungi tambang Keshi kami. Lagi. Bukan tidak mungkin. Apa? Tidak. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Apa maksudmu? Saya tidak benar-benar mengerti. Anda. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Anda mengatakan ini adalah bantuan. Membantu atau tidak membantu? Oh sayang, bantu saya. Yang itu. Namun, jangan lupakan hubungan antara kita berdua. Sebuah janji. Hanya saja, jangan lupa ketika saatnya tiba. Menghela nafas. Aku akan membawa kata emas ini bersamaku. Aku akan memberikannya padamu ketika saatnya tiba. Kembalikan yang sama. Nakal. Bos. Inilah Anda. Oh Guli. Setelah saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, izinkan saya memberitahu Anda. Beberapa hari terakhir ini, Anda harus istirahat dulu. Jangan khawatir. Tunggu aku dulu. Saat dibutuhkan, aku akan meneleponmu. Saat dibutuhkan, aku akan meneleponmu. Seni mengubah batu menjadi emas. Cakupannya terbatas. Jadi, saya juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hanya dengan begitu kata emas ini bisa dihilangkan. Beri aku emas murni. Dan pertama-tama dapat menarik Guli. Dia tidak bisa membiarkannya mengetahuinya. Rahasia saya. Guli, jangan khawatir. Gaji dan semacamnya. Saya selalu mengirim mereka apa adanya. Itu tidak akan kurang dari uang Anda. Bos. Saya mengerti. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyalahkanmu. Anda membukannya untuk saya. Gaji yang begitu tinggi. Niat awalnya adalah agar saya tidak terganggu. Saya mengerti semuanya. Tidak. Apa yang Anda pahami? Singkatnya. Saya akan mengerti semuanya. Aku tidak akan menyalahkan bosmu. Gadis kecil ini. Apakah saya terlalu memikirkannya? Apakah kamu cemburu padaku? Mengubah batu menjadi emas. Saya tidak bisa mengklik lagi. Sepertinya saya memiliki jumlah 3 kali lipat. Semuanya habis. Mengandung 50% emas. Baru kemudian saya menambahkannya 40% emas. Pada tingkat ini, 2 malam lagi. Tapi masih ada waktu. Tapi kata emas ini. Bagaimana mungkin tanpa alasan berubah menjadi batu? Apa yang terjadi? Aku akan memberimu emas dari kata emas. Diserap. Tangan kanan saya. Rasanya sangat panas. Sepertinya demikian. Seolah-olah dia bisa mengubah batu menjadi emas lagi. Mengubah batu menjadi emas. Saya merasa seperti saya telah menemukan diri saya sendiri. Ini benar-benar luar biasa. Keterampilan? Ya. Bos Silin. Di mana barang-barangnya? Saya menemukannya untuk Anda. Anda harus mengujinya sendiri terlebih dahulu. Ah, Anda menemukan satu kodok emas alami. Bagaimana Anda melakukannya? Tidak peduli bagaimana saya melakukannya. Tapi jangan lupa. Kesepakatan antara Anda dan saya sebelumnya. Beri saya nomor kartu Anda. Sudah berakhir. 50 juta yuan telah dikreditkan ke kartu bank. Sudah 160 juta. Dengan kecepatan ini, ditambang MIG sebelum lelang. Bersiaplah untuk mencapai ratusan juta. Tidak terlalu sulit untuk dilakukan sekarang. Anda kembali dan tunggu saya. Ribuan. Apa maksudmu? Menunggumu kembali. Apakah Anda mendengar itu? Oh, baiklah.
Ji Yuyi. Anda membantu tambang Keshi. Saya menempatkan diri saya di dalam. Untuk Anda, Lian Xilin, misalnya, seorang CEO wanita dan seorang kecantikan. Semua mereka dan mereka perasaan ini. Itu benar-benar luar biasa. Menghela nafas, tidak, itu tidak diperbolehkan. Tanpa diduga, saya benar-benar berhasil memenangkannya. Sesuatu seperti Xilin, CEO wanita sedingin es. Jika Anda menginginkan uang, Anda punya uang. Jika Anda menginginkan keindahan, ada semua jenis keindahan. Kehidupan seperti ini, itu benar-benar luar biasa. Xilin, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Kodok emas Anda. Alasan transformasi, bukan emas murni. Saya menduga seseorang mencoba mengacaukan Anda. Bagaimana dengan saya? Ada cara. Saya dapat membantu Anda menangkap orang itu. Gali mereka, dan tersandung dia. Saya juga merasa seperti seseorang mengacaukan saya. Beritahu saya, apa yang Anda inginkan? Saya, sebenarnya, dia tidak menginginkan apa-apa. Tepat. Tambang Keshi. 20% saham. Aku akan memberimu 30%. Sungguh. Maka Anda berjanji padaku. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak dapat kembali pada kata-kata Anda. Tentu saja itu benar. Karena kemampuanmu sangat kuat. TSK. Sebenarnya, yang itu, kodok emas. Itu, saya berbicara dengan kemampuan yang kuat. Bukan kemampuan seperti itu. Sebaliknya, ya Tuhan, CEO wanita yang mendominasi. Sebenarnya ada sisi ini dari dirinya. Saya telah belajar sesuatu yang baru. Bos Xilin, maaf, saya terlambat. Ini dia. Oh, Xiao Jiwi. Oh, saya pernah mendengar tentang Anda. Nama saya Kurban. Saya dari Tambang Keshi, wakil manajer umum. Halo, senang bertemu dengan Anda. Kami menyambut hangat semua orang untuk menghadiri acara ini. Lelang amal. Jadi, sekarang saya mengumumkan, lelang akan segera dimulai. Item lelang pertama. Itu berasal dari mineral Keshi. Emas murni alami. Kodok emas. Itulah yang saya inginkan. Kodok emas tiba. Ini benar-benar alami. Simbolisme, itu sangat bagus. Ini adalah kodok emas murni alami. Saya menginginkannya. Semua orang. Jangan melawan saya untuk itu. Meminta emas yang begitu berharga. Ini membutuhkan keterampilan nyata. Sumber daya mineral Keshi. Kodok emas murni alami. Tawaran awal. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk disiapkan? 100 juta, kurasa. Baiklah. Jadi, tawaran awal 100 juta. Setiap kali harga naik, minimum tidak boleh kurang dari 50 juta. Sekarang, mulai meneriakan harga. Saya menawarkan 150 juta. Ini benar-benar alami. Kodok emas besar. Saya, dan situasinya pasti akan berhasil. Saya akan menawarkan 200 juta, 300 juta. Tambahkan lebih banyak, cukup tambahkan lebih banyak. 50 juta, ditambah mobil. Membosankan. Ya Tuhan, sudah mencapai 300 juta. Apakah ada yang masih mau menaikkan harga? 300 juta. Anda dapat pergi dan ambil foto. Mungkin area penambangan MIG. Penawaran. Tapi tidak bisa seperti ini. Tidak ada batasan, bukan? Bagaimanapun juga, lelang. Ini tentang membiarkan kekuatan Anda berbicara untuk dirinya sendiri. Benar, Bos Xilin? Tentu saja. Bos. Dia memiliki wawasan, mendapat kekuatan nyata. 300 juta per sesi. 300 juta, 2 kali. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Asyar. Apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Itu 300 juta. Di area penambangan Anda yang kumuh, dia bisa menawarkan lebih banyak lagi. Bos Xilin. Siapa orang ini? Orang ini bernama Yashar. Dia juga memiliki penambangan di bawah kendalinya. Namun, dia biasanya memiliki reputasi buruk. Ini tidak baik untuk bisnis. Oh. Jadi dia adalah pengusaha yang baik. Hanya dengan melihat wajahnya, tidak sulit untuk melihat. Hahaha. Saya seorang pedagang yang teduh. Lalu kalian berdua, tambang Keshi. Dan apa itu? Awalnya saya berpikir, Anda akan menemukan jalan kembali. Tanpa diduga, Anda benar-benar membuat keputusan, menyusuri satu jalan sampai akhir. Mereka keras kepala sampai akhir. Asyar. Apa yang Anda maksud dengan itu? Yang terbaik adalah memperjelas hal ini. Dan 300 juta. Saya tidak berpikir bahkan 3 yuan sepadan. Karena itu palsu. Palsu. Tambang Keshi. Ternyata itu adalah kata emas palsu. Apakah Anda hanya mencoba membodohi orang di sini? Ini adalah lelang. Tambang Keshi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Menghela nafas. Asyar. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Kodok emas ini palsu. Di lelang amal. Sengaja mengolesi barang lelang. Anda tidak ingin kami menggalang dana? Bos Xilin. Orang-orang seperti ini adalah contoh khas. Jika Anda tidak bisa makan anggur, katakan anggurnya asam. Saya tidak punya uang di saku saya. Saya juga ingin semua orang melakukannya. Jangan datang untuk memotret kata emas ini. Hanya di sini untuk menimbulkan masalah. Oh. Asyar.
Jadi Andalah yang memukulnya. Perhitungan sekecil itu. Kamu benar-benar membuatku sakit. Hahaha. Bos Silin. Pada titik ini, kalian berdua masih berpura-pura. Baiklah, baiklah. Kemudian saya akan menunjukkan buktinya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menyangkalnya. Oh sayang. Kurban. Apa yang Anda lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Saya hanya ingin membuat satu hal. Sejujurnya, ini masalah integritas. Semua orang. Saya benar-benar tidak ingin bergaul dengan Bos Silin. Dia berasal dari tangan penambang emas Amerika. Saya membeli dua yang identik. Kodok emas. Di antara mereka. Digunakan untuk identifikasi ahli. Satu lagi. Mereka dilelang untuk menghasilkan uang. Sekarang, yang ini. Yang ada di tangannya. Emas murni. Sangat bagus. Saya hanya suka teman seperti Anda. Kebaikan. Tegak. Oh sayang. Bos Ashar. Penyangga Anda. Persiapannya benar-benar terlihat realistis. Jika tidak, aku akan mencari Cui Mian. Izinkan saya memperkenalkan Anda untuk syuting drama pendek. Alat peraga. Sampai sekarang, tambang kesi Anda masih bertahan. Integritas mental Anda. Ini benar-benar luar biasa. Hahaha. Penilai. Permisi. Mari kita lihat baik-baik. Tambang kesi. Kodok emas yang dia bawa. Konten berharga. Periksa dengan cermat. Hahaha. Penilai ini 8 atau 9 dari 10. Dia bekerja sama dengan Ashar dan yang lainnya. Baiklah, kemudian saya akan memberi Anda pelajaran bersama. Master penilaian harta karun. Apakah sudah diidentifikasi? Iya. Master penilaian harta karun. Bagaimana? Jika Anda mengerti, katakan. Jangan khawatir, kami di sini. Kami akan memastikan keselamatan Anda. Tambang kesi. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ini. Kodok emas ini. Ini. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Master penilaian harta karun. Jangan hanya fokus pada penilaian tambang kesi kami. Kodok emas yang dibawa. Anda juga menilainya. Kodok emas yang dibawa oleh kurban. Mari kita lihat apakah itu benar-benar emas murni. Mari kita lihat apakah dia telah menjebak kita. Apakah Anda membawanya ke orang yang salah? Tidak, saya tidak. Ini. Kodok emas ini. Itu juga emas murni. Bagaimana mungkin? Kodok emas murni. Bawa ke sana agar saya bisa melihatnya. Master penilaian harta karun. Anda peduli tentang itu. Disebut kodok emas. Iya. Apa maksudmu? Tepat. Zhao Jiwi. Bagaimana Anda bisa meragukannya? Di mana master penilaian? Master penilaian harta karun. Dia benar-benar kotor. 4 kata, master penilaian. HMPH. Anda peduli dengan hal-hal ini. Disebut emas murni. Apa yang terjadi? Saya percaya. Masalah ini. Pasti dengan penyelenggara. Tidak ada koneksi sama sekali. Itu karena master penilaian ini. Dia menerima uang yang diberikan Yasha'al kepadanya. Baru kemudian mereka bekerja sama. Ini adalah pertunjukan yang dramatis. Biarkan semua orang keliru mengira milik kita palsu. Mari berfoto bersama. Dia adalah kodok batu. Apa? Saya tidak memiliki saya. Semua orang. Yashar ini sudah menghabiskan banyak uang. Dia menyuap penilai ini. Juga kurban. Tujuannya adalah untuk jual kodok palsu ini. Untungnya, kurban tidak ada yang memilih untuk bekerja sama dengannya. Sebaliknya, katakan sepenuhnya kebenaran. Saya mintanya untuk bekerja sama. Yashar berakting. Tujuan. Semua untuk ini. Biarkan semua orang mengenali ini. Ashar. Orang seperti apa dia? Kurban. Dan dengan sengaja menyakitiku. Beraninya kamu memukulku. Tidak ada sedikit pun kepercayaan, teman. Lihat. Pertarungan dimulai. Tempatkan Yashafwar dan kurban. Seret dia keluar. Tanpa diduga, Yasha'al adalah orang seperti itu. Orang ini tidak terlalu mampu. Namun dia melakukan hal seperti itu. Yang lebih buruk lagi adalah itu.
Di rumah lelang. Dia juga ingin semua orang merasa itu benar. Orang ini, hatinya terlalu gelap. Orang-orang seperti itu, Anda juga dapat membuka area penambangan. Sungguh, sayang sekali bagi kami orang-orang perbatasan. Menghela nafas, mari kita lakukan bersama. Mengusir dia. Iya, tendang keluar. Beraninya kamu berkolusi dengan Asyar, lakukan hal-hal seperti ini. Bawa dia pergi. Serahkan pada bos untuk menangani. Saya tidak. Sungguh, tidak ada. Namun masih licik dan alasan. Melayani Anda dengan benar. Semua orang. Maaf. Hal-hal seperti itu terjadi. Sekarang, lelang berlanjut. Kodok emas murni ini. Yang lain memiliki tawaran. Apakah itu bahkan lebih tinggi dari 300 juta? Jika tidak, kemudian saya akan mengambil foto untuk orang ini. Bos dengan harga 300 juta. Baiklah. Jadi, kodok emas murni ini. Itu semua milik bos ini. Hahaha. Terima kasih, semuanya. Hahaha. Diserap di siang hari, setelah kata emas muncul. Selalu ada yang bisa, gunakan kembali. Rasanya seperti mengubah batu menjadi emas. Itu bahkan belum lewat tengah malam. Izinkan saya mencobanya. Dari kejauhan, batu yang mencolok untuk menciptakan sihir emas. Dan kali ini, Anda dapat memesannya 7 atau 8 keping emas dan batu. Saya merasakannya. Saya masih bisa memesan lebih banyak. Seperti yang diharapkan, semakin banyak emas yang Anda serap, semakin banyak emas yang bisa Anda ketuk, semakin banyak emas yang bisa Anda dapatkan. Karena Anda dapat mengetuk emas dari jauh. Itu seharusnya mungkin, serap dari kejauhan. Menggunakan teknik mengubah batu menjadi emas dari kejauhan, sepertinya ada batas jarak. Tapi itu mungkin terjadi, seiring berjalannya waktu, atau peningkatan penyerapan emas. Dan biarkan mereka digunakan, mengubah batu menjadi emas dan kayu, jarak meningkat. Siapa itu? Saya, Silin. Oh, masuk. Bos Silin. Apa yang membawa Anda ke sini? Inilah alasannya, itu terlalu menggoda. Ji Yuyi. Kamu lupa tentang hubungan di antara kita. Sudahkah Anda membuat kesepakatan? Anda lupa, sudahkah kita membuat kesepakatan di antara kita? Tambang Keshi, 30% saham. Selama Anda menandatangani, Anda bisa memilikinya. Terima kasih, Bos Silin. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Bantu saya mengetahuinya. Kurban, pengkhianat itu. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Dan itu belum semua. 30% saham. Dan Kurban, posisi wakil manajer umum itu. Aku akan memberikannya padamu juga. Mengerti, Tambang Keshi. 30% saham. Setiap bulan tetap dimungkinkan penghasilan yang cukup besar. Tambang Keshi ini. Identitas wakil manajer umum. Tapi saya bisa tinggal di sini. Tambang Migue. Di awal lelang. Jika dana tidak mencukupi, meminjam uang dalam jumlah besar. Pokoknya, ambil tambang Mige. Saya akan dapat segera membayarnya kembali. Tambang Migue. Sudah diselesaikan. Kemudian, terima kasih, Bos Silin. Terima kasih saja. Anda hanya dari mulut ke mulut, ya? Ji Yuyi. Anda akan datang besok pagi. Lebih baik meninggalkan perbatasan. Ah. Mengapa? Apakah sesuatu terjadi? Karena acara lelang. Tambang Yashar, itu telah benar-benar mati. Dia mengancam akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahnya. Dia orang gila. Jadi, saya sarankan Anda, lebih baik pergi dari sini. Aku sudah membelikanmu tiket pesawat. Sahabatku di sana sudah ada di sini. Semuanya sudah beres. Anda bisa pergi kemudian. Dia akan merawatmu dengan baik. Berapa lama saya harus bersembunyi? Lelang tambang MIG. Ini akan dimulai dalam sebulan. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini terjadi. Tertunda. Jangan khawatir. Saya sudah menyelidiki. Setelah akun hitam itu terjadi, semua ini telah terungkap. Dia akan masuk. Maka Anda bisa melakukannya kembali. Ji Yuyi. Sebelum Anda pergi, saya pikir. Pertama-tama mari kita lihat apa yang Anda mampu lakukan. Bos Silin. Ada apa denganmu? Siang dan malam. Ini sedikit berbeda. Sao Jiwi, kan? Saya sahabat Silin. Kesengsaraan.
Aku akan mengaturnya untukmu dulu. Ayo bermalam. Oh, terima kasih. Ada apa? Bos Misara. Sesuatu terjadi di dalam toko. Cepat datang ke sini. Baiklah. Ayo pergi dulu. Di toko saya kira. Awen Ali. Bos Misara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bos Misara. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Memegang 2 juta. Cari Wang Hai. Mari kita bicara tentang toko baru itu. Masalah kepemilikan lokasi. Wang Hai berkata dia tidak bisa menerimanya. Tapi Anda bisa bertaruh dengan saya. Saya pikir. Dia tidak bisa menerimanya begitu saja secara langsung. Jadi saya bertaruh dengannya. Hasilnya. Saya masukkan semua uang saya. Setelah kehilangan segalanya. Dia benar-benar mengatakan saya sedang membicarakan sesuatu. Dia datang dengan tangan kosong. Dia hanya menyangkalnya. Wang Hai, itu. Karena kelembutan tidak berfungsi. Kemudian beri dia pertarungan yang keras. Bos Misara. Jika Anda mencari seseorang, dia menggunakan kekerasan terhadap Wang Hai. Dia melapor ke tim keamanan. Saya khawatir toko kami saat ini. Itu tidak akan bisa mengendarainya sekaligus. Iya. Kita sekarang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Itu tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Saya bertemu dengannya tepat setelah tiba. Menggunakan skema perjudian untuk mengelabui orang. Sepertinya ini adalah pertaruhan. Ini benar-benar fitur luar negeri yang khas. Saya memiliki energi naga yang melindungi saya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk berjudi. Hasilkan uang di luar negeri. Mungkin dalam sebulan. Tidak perlu pinjaman. Anda masih bisa mendapatkan 300 juta di tangan Anda sendiri. Ali benar. Jika demikian, jika Anda memecahkan masalah dengan kekerasan, begitu dia melangkah masuk bisnis toko ini, itu juga akan terpengaruh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kemudian biarkan dia memindahkan lokasi toko baru. Berikan padaku. Nah, yang ini, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Tapi saya memiliki satu syarat. Kondisi apa? Tepat. Anda akan mengemudi kata-kata toko emas baru. Saya ingin 10% saham. Seperti ini. Saya kira saya juga berada di tempat ini. Dia adalah salah satu pemegang saham toko emas. Selama bulan ini di luar negeri. Emas yang mengubah batu menjadi emas. Itu juga bisa dirasionalisasi. Baiklah. Jika Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan benar, kemudian aku akan memberimu toko emas baru. 10% saham dipegang. Baiklah. Ayo pergi. Temukan bank terdekat. Beri aku 2 juta. Itu pemilik Misara. Angin apa? Anda membawa Anda ke toko saya. Bos Wang. Bagaimana dengan kami? Mari kita bicarakan tentang itu. Masalah kepemilikan lokasi toko baru. Lihat. Anda sudah memiliki di jalan ini. Sudah ada toko emas sebesar itu. Toko baru itu tidak perlu dibuka lagi. Bos Wang. Di sini. Itu 2 juta uang tunai. Lihat masalah ini. Apakah diperbolehkan? Adik laki-laki. Apakah saya mengambil uang Anda? Serahkan saja kursi Anda. Itu membuat saya terlihat sangat kekurangan uang. Ini benar-benar memalukan. Kami orang Tionghoa. Dia masih sangat peduli untuk menyelamatkan muka. 2 juta. Kurang. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Melihat ke belakang, saya akan mempersiapkan lebih banyak. Tapi karena aku di sini hari ini. Bagaimana dengan Bos Wang? Mari kita mainkan beberapa kartu juga. Biro hiburan. Bagaimana? Hahaha. Mainkan permainan pikiran dengan saya. Kemudian saya akan berpura-pura dan aku akan mengirimimu 2 juta lagi. Biarkan Anda jatuh ke dalam perangkap. Baiklah. Saya kebetulan berada di sini beberapa hari terakhir ini. Energi tangan yang kuat. Mari kita mainkan beberapa putaran saja. Awasi toko dengan cermat. Baiklah. Adik laki-laki. Kami memerankan Zha Jinhua. Tentu saja. Saya memiliki energi naga yang melindungi saya. Apapun yang Anda mainkan, tidak ada yang perlu ditakuti. Tentu, Bos Wang. Beri saya ide kasar terlebih dahulu. Izinkan saya menjelaskan aturannya. Zhao Jiwi. Anda tidak tahu cara bermain, namun Anda berani bertarung dengannya. Apakah Anda bercanda? Kartu judi adalah tentang ini. Itu pada dasarnya adalah kontes siapa yang beruntung. Jika Anda beruntung, Anda dapat sepenuhnya mengabaikan aturan. Dan saya percaya itu. Saya selalu beruntung. Adik laki-laki. Taruhan, hanya bertaruh pada keberuntungan. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Aturan untuk menggoreng bunga emas. Kartu semacam ini, kurasa satu kartu dianggap lebih besar. Atau tangan kecil. Bagaimana jika kartu semacam ini masalahnya? Ini seperti membandingkan kartu sebelumnya dengan yang sebelumnya. Yang itu sedikit lebih besar. Kesimpulannya. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Ketiga aces ini adalah kartu tertinggi. Tapi ini adalah 235. Ini melawan 3 ini. Tapi kecuali 3 ini. Tidak ada yang bisa menekan R, San, Wu adalah kartu terkecil. Bunga emas goreng biasa. Itu pada dasarnya aturannya. Tapi ada satu hal. Bunga emas goreng, perbedaan terbesar adalah, kita perlu bertaruh pada kartu prestise. 2 kartu lainnya terungkap. Baiklah, mari kita mulai. Ayo cari uang, adik laki-laki. Adik laki-laki. Silakan tunjukkan kartu Anda.
Zhao Jiwi. Keberuntungan Anda terlalu bagus. Dia menggambar 2 atau 3. Tapi Anda menarik 2 aces. Kecuali, tangannya 2, 3, 4. Atau, jika tidak, dia akan kalah. Kecuali saya memiliki kartu truf saya, mungkin 1 atau 4. Jika tidak, menghadapi sepasang ace, saya sudah kalah. Namun, Nona Mishala, saya, Wang Hai, adalah pria seperti ini. Kelemahan terbesarnya adalah, saya tidak menyerah. Saya bertaruh kartu truf saya, atau 4. Adik laki-laki, Anda memiliki 2 pilihan. Ini adalah 100 langkah untuk membukaku. Masih, 500.000. Namun, saya memiliki peluang tinggi. Itu akan terus mendaki. Anda perlu memikirkannya dengan matang. Sengaja untuk diri sendiri. Mengirim 235. Apakah Anda mengirimi saya 3 kartu as? Trik rumit ini. Itu terlalu rendah. Namun, karena Anda ingin bermain seperti ini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan bermain denganmu. Berbicara dengan orang lain. Apakah perlu? Dengan uang 2 kali lipat. Tentu saja, ketika saya hanya berbicara tentang aturan, saya sudah memberitahu Anda. Selain memberi Anda 500.000 ini. Selain itu, uang di kotak saya. Dan saya bertaruh pada segalanya. Apa maksudmu? Siapa yang Anda coba menakut-nakuti dengan melakukan all-in? Itu benar. Saya tidak hanya melakukan all-in. Dan bahkan itu masih jauh dari cukup. Selain ini, semua saldo saya. 230 juta. Ditambah taruhan yang baru saja saya pasang. Ditambah 900.000 di dalam kotak. Dan 230 juta saya. Saldo kas. Artinya, jika Anda ingin mengambil saya, Anda perlu menggunakannya. 461,8 juta. Sekarang Anda memiliki 2 pilihan. Pilih untuk membuka saya. Anda melipat sekarang. Bahkan jika saya kalah, Anda kalah. Tentu saja. Setiap putaran berikutnya, mereka selalu menjadi tekanan semacam ini. Saya ingin melihat sendiri. Berapa banyak uang tunai yang Anda miliki tidak cukup bagi saya untuk kalah. Adik laki-laki, Anda berpikir, saya tidak bisa menghasilkan 461.800.000? Lalu keluarkan saja dan biarkan saya. Lihatlah. Jika tidak, babak ini hanya bisa dinyatakan kalah. Ini adalah 2 properti saya. Semua adalah villa besar. Nilai total, 261,8 juta. Kedua properti ini. Itu benar-benar sepadan, Bos Wang, angka-angka yang dia sebutkan. Sekarang, kita masih membutuhkan 200 juta. Adik laki-laki. Ini ada di dalam toko saya, semua emas. Nilai totalnya adalah 30 juta. Ini semua uang tunai di toko saya. Total 20 juta. Bos Wang. Jadi tambahkan keduanya bersama-sama. Hanya berjumlah 50 juta. Kamu masih merindukanku. 150 juta. Jangan khawatir, aku akan membuat cukup untukmu. Adik laki-laki. Adik laki-laki. Kamu ingin mengalahkanku dengan cara ini. Anda salah menghitung. Adik laki-laki. Ini 100 juta. 50 juta lagi. Saya akan memastikan untuk mendapatkannya untuk Anda. Tambahkan ke kontak darurat. Saudara Li, datang ke toko saya. Saya ingin meminjam 50 juta dari Anda. Bos Wang. Mengapa saya memikirkannya hari ini? Dia meminjam uang dari saya, tangan yang menang. Dia hanya kekurangan uang untuk mengungkapkan kartunya. Saudara Li, beri aku 50 juta. Bos Wang, pinjamkan saya uang. Tapi aturan saya, Anda harus tahu. 9 keberangkatan dan 13 kepulangan. Artinya, Anda meminjam 50 juta, maka Anda harus mengembalikan 60 juta. Anda membutuhkan sesuatu dengan jaminan. Saudara Li, aku berjanji hidupku kepadamu. Tanda tangani nama Anda. Aku bisa memberimu 50 juta. Tetapi tidak membayar bea. Saya memiliki banyak cara untuk memonetisasi. Baiklah, Saudara Li. Adik laki-laki. Modal perjudian saya. Apakah itu cukup? Iya, itu cukup. Jika saya memilih untuk tidak membukanya, Anda juga. Anda harus menekan ke atas 461,8 juta. Panggilan, atau, itu hampir sampai 900 juta untuk membukaku. Atau Anda hanya menyerah. Benar? Tentu saja. Bos Wang, Anda juga dapat memilih untuk tidak membukanya. Anak ini. Dia segera menghabiskan 200 juta. Mungkin, sungguh, beberapa taipan besar atau semacamnya. Sekarang di atas meja, sudah memiliki 200 juta. Saatnya menutup jaring. Jika Anda sombong, biarkan dia menindaklanjuti dengan trik lain. Saya benar-benar tidak bisa mengikutinya. Adik laki-laki, bagaimana dengan saya? Tidak seperti yang lain. Saya tidak terlalu menyukainya. Lakukan sapuan bersih. Yang ini, izinkan saya membukanya untuk Anda. Tunggu sebentar.
Bagaimana? Apakah Anda takut? Adik laki-laki, Anda sekarang berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan meninggalkanmu sebagian kecil. Biarkan Anda naik taksi pulang. Wang Hai, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda. Saya pikir kami memainkan pertandingan besar di antara kami. Saya ingin memeriksanya. Emas Anda. Benarkah? Adik laki-laki, Anda curiga saya menjual barang palsu. Jika Anda ingin memeriksanya, bukankah ini semua manusia? Apakah itu normal? Bos Wang, apakah Anda takut? Baiklah, adik laki-laki, Anda dapat mengambilnya dan memeriksanya. Tidak masalah. Bos Wang, Anda yakin ingin bermain kartu dengan saya? Bukankah itu jelas? Tentu saja, saya ingin mengungkapkan kartu saya kepada Anda. Cukup bicara. Buka. Tiga atau lima. Bukankah ini kartu terkecil? Xiao Jiwi, selama Anda memiliki kartu truf Anda, bukan A, Anda bisa mengalahkannya. Semua uang di meja ini. Anda juga bisa mengambilnya. Bos Wang, jika Anda meminjamkan saya uang dan tidak dapat membayarnya kembali, Anda harus tahu konsekuensinya. Saudara Li, saya tahu. Konsekuensi meminjam uang dan tidak membayarnya kembali. Jangan khawatir, saya bertaruh pada kartu truf anak ini. Ini adalah... Nak, ungkapkan kartu Anda. Wang Hai. Apa yang Anda banggakan? Xiao Jiwi, probabilitas Anda memegang A. Yang lebih rendah dapat diabaikan. Xiao Jiwi, kartu terungkap. Biarkan dia melihat. Kartu truf di tangan Anda. Berapa tepatnya? Ungkapkan kartu-kartu Anda, anak. Adik laki-laki. 3A dari garis bertemu 235. Anda kalah. Maaf. Uang di atas meja. Saya akan mengambil semuanya. Hei, jangan bergerak. Hei, jangan bergerak. Apa maksudmu? Bos Wang. Apakah Anda yakin saya kehilangan tangan ini? Mengapa kamu ingin berselingkuh? Nak, ini rumputku. Jika ini tentang perjudian, jika demikian, menggunakan chip palsu. Apakah itu dihitung sebagai melakukannya? Pihak lain yang kalah. Keripik palsu. Tentu saja, itu tidak dihitung. Faktanya, dan hukuman diperlukan. Anak. Jangan bicara omong kosong. Bos Wang. Apakah batu itu berjudi uang pada saya? Semuanya palsu. Bos Wang. Ini. Semuanya palsu. Sebelum Anda mengungkapkan kartu Anda kepada saya, apakah Anda yakin ingin mengungkapkan kartu Anda? Anda bersikeras untuk mengendarainya sendiri. Anda hanya mengambilnya. Apakah batu-batu ini berjudi denganku? Bos utama. Apakah Anda yakin tidak akan memberikan penjelasan? Bagaimana mungkin? Di dalam toko saya, bagaimana bisa semuanya emas palsu? Nona Mishala. Menurut aturan, game ini harus iya. Oh. Lalu mari kita ambil uangnya dan pergi. Adapun kantong emas ini, saya juga tidak ikut. Bos Wang, kamu sangat berhitungan. Tentu saja. Bos Wang sekarang menghadapi perebutan toko itu sama. Memiliki kemauan tetapi kekuatannya tidak mencukupi. Hentikan. Bos Wang. Mari selesaikan tagihan. Mungkin saya harus menghitung dengan benar. Saudara Li, beri saya waktu. Uang yang aku pinjam darimu akan diberikan kepadamu. Bukan kamu yang memberiku waktu. Jangan khawatir. Aku akan memberimu waktu. Apakah setengah bulan cukup? Tetapi selama periode ini, kamu tidak bisa meninggalkan pandanganku. Saya harap Anda bisa mengerti. Jika waktunya habis, Anda masih tidak bisa menyelesaikan 600.000 yuan. Anda tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih, Miss Mishara. Manjakan saya dengan makanan. Xiao Jiwi. Akulah yang harus berterima kasih padamu. Bantu saya mengambil yang itu. Lokasi toko baru. Akan ada banyak lalu lintas pejalan kaki di sana. Bisnis tidak akan buruk. Anda membantu saya menghasilkan uang. Aku akan mentraktirmu makan. Itu cukup masuk akal. Xiao Jiwi. Keterampilan perjudian Anda sangat terampil. Ingin mencobanya? Kasino luar negeri. Saya memiliki energi naga yang melindungi saya, tapi Anda bisa pergi ke kasino. Cobalah. Seberapa beruntung itu? Baiklah, tidak masalah. Setelah makan, bawa saya untuk melihatnya. Baiklah, tidak masalah. Halo, Tuan. Saya dealer di sini. Berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan? Saya bertaruh 1 juta. Tuan, meja kami. Batasi uang merah 100.000 yuan. Batas merah apa itu? Itu maksimal 100.000. Anda berpura-pura dengan sengaja, bukan? Maaf tentang itu, saya benar-benar tidak tahu. Kemudian saya akan meletakkan 100.000.
Dealer memainkan 8 poin. Tuan, silakan tunjukkan kartu Anda. Pria ini. Anda menang. Menurut peluangnya. Ini adalah 200.000 Anda. Energi naga ini memang tangguh. Bulan berikutnya. Saya dapat mengandalkan energi naga untuk perlindungan. Dia menghasilkan cukup banyak uang. Xiao Jiwi, kemampuan berjudi Anda memang sangat tinggi. Kasino-kasino ini sangat sedikit yang tidak kehilangan uang. Saya hanya beruntung. Ayo pergi. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalian berdua. Tapi itu baik-baik saja. Singkirkan mobilku, mengiki sepotong cat mobil. Apakah Anda pengemudi buta? Anda. Misara ini. Amarahnya benar-benar pemarah. Masyarakat yang diatur oleh hukum, selalu ikuti aturan. Bagaimana? Anda bahkan ingin memukul saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya. Geng Li. Ini milikku, BMW seri 5 terbaru. Lebih dari 400.000. Kalian berdua mengemudi, bukankah kamu buta? Silakan. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Aku hanya akan membayarmu uang. HMPH. Kedengarannya mudah. Kalian hanya penggemar sepeda motor. Saya telah banyak melihatnya. Mereka hanya sekelompok imut. Menidakkan jalanan untuk membuat rasa keberadaan. Buatmu membayar. Hai kalian. Menghela nafas. Lihat. Keempat keping emas ini. Apakah cukup untuk membeli mobil Anda? Hahaha. Ingatlah hal ini demi 4 keping emas. Baiklah, aku akan memaafkanmu. Cepat dan tersesat. Menunggu Anda. Kami. Dan akan keluar dari sini. Tapi sebelum itu, saya harus melakukan sesuatu. Anda. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja. Hancurkan yang ini. Mobil yang terlihat tidak enak dipandang. Untuk apa Anda berdiri di sana? Hancurkan mobil. Sekarang, mobil ini, kami sudah membeli semuanya. Menghancurkannya adalah legal. Ah. Mobil saya. Bagaimana? Apakah Anda bahagia? Bahagia. Kami akan selesai membeli mobil ini. Menghancurkannya dianggap legal. Tahukah Anda? Ayo pergi. Teknik Anda tidak bagus. Izinkan saya membawa Anda. Masuk ke dalam mobil. Oh tidak. Mobil saya. Mobil sport saya. Oh mobilku. Geng Li. Bukankah Anda bilang, di mana BMW baru Anda? Bagaimana dengan BMW? Ah. Bunga bakung. Ada seseorang barusan. 4 koin emas besar diproduksi. Saya membeli BMW saya. Itu hancur. Geng Li. Anda tidak membeli BMW, jadi saya tidak membeli apapun. Anda berbaring di sini. Ini membuatku merasa mual. Menghela nafas, saya tidak berbohong. Menghela nafas, lihat. Menghela nafas, bagaimana emas bisa diubah menjadi sesuatu yang lain? Bunga bakung, saya benar-benar membeli BMW. Bagaimana dia bisa menjadi tersesat? Itu pasti ada di sini. Ya, ya. Sekarang setelah Anda tiba dengan selamat, lalu saya akan naik taksi kembali. Yang itu, Xiao Jiwi. Anda sangat membantu saya hari ini. Minumlah air sebelum Anda pergi. Baiklah.
Terima kasih. Xiao Jiwi. Anda hari ini. Berdirilah di sisiku. Dan bahkan membantu saya melampiaskan semua kemarahan ini. Mengapa Anda? Kamu harus sangat baik padaku. Bagaimana saya harus menjawabnya? Saya tidak mungkin menjawab. Saya kira saya di sini hanya untuk menghasilkan uang. Anda tidak ingin menjawab. Tidak apa-apa untuk tidak menjawab. Saya hanya ingin mengatakan, Anda melakukan hal-hal ini untuk saya. Saya sangat tersentuh. Wah, itulah manfaat dari kekuatan supernatural. Saya hanya menanganinya dengan santai. Bantu gadis keren ini. Bantuan, jadi saya memenangkannya. Anda dan Sister Silin. Hubungan macam apa itu? Kami adalah Xiao Jiwi. Tidak peduli apa hubungan Anda. Tidak ada yang penting lagi. Karena sekarang, saya menyukaimu. Xiao Jiwi, Anda luar biasa. Selama setengah bulan terakhir. Kasino besar. Dia mungkin memenangkan total beberapa ratus juta. Ini bukan terutama karena ini. Dewi keberuntungan saya, tepat di sebelah saya. Xiao Jiwi. Anda sekarang, bahkan lebih apik dan halus berbicara. Apakah itu Sister Silin? Cepat jawab telepon. Jangan membuat Sister Silin menunggu terlalu lama. Xiao Jiwi. Inilah kabar baik untuk Anda. Yashaar ditangkap. Anda dapat kembali ke perbatasan. Yashaar ditangkap. Xiao Jiwi. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang saya. Anda kembali ke perbatasan. Saya juga tidak akan sedih. Kembali ke perbatasan. Tangkap tambang MIG. Bagi saya, ini memang masalah yang sangat penting. Jangan khawatir. Setelah saya menyelesaikan bisnis saya, aku pasti akan kembali untuk menemukanmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu. Bagaimana dengan ini? Sebelum berangkat, ayo pergi ke mall. Aku akan memberikanmu sesuatu. Lakukan saja seperti itu. Kompensasi saya untuk Anda. Xiao Jiwi. Apakah saya benar-benar bersama Anda? Apakah itu untuk uang? Anda mengatakan itu. Aku merasa seperti kamu menghinaku. Tidak, tidak. Bukan itu yang saya maksud. Jiyuyi. Besok. Izinkan saya membawa Anda ke bandara. Baiklah. Xiao Jiwi masuk ke dalam mobil. Jiyuyi, hari-hari ini. Kemampuan Anda, apakah dia mundur? Ah. Apa maksudmu? Apa maksud saya? Apakah Anda tidak mengerti? Menghela nafas, pinggang lama saya. Menderita lagi. Saya berniat untuk ambil foto tambang MIG ini. Kandungan emas tambang Miguel. Sumurnya tidak tinggi. Jika Anda benar-benar ingin membelinya, cukup taruh biayanya. Dikendalikan antara 200 juta jika melebihi 200 juta. Sulit untuk mencapai titik impas, belum lagi manfaatnya. Untuk orang biasa, itu benar-benar bukan pilihan yang baik. Tapi bagi saya, ambil saja foto. Saya bisa menghasilkan banyak uang. Saya punya ide yang jelas. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Oh tidak. Oh tidak, ini bukan temanku. Xiao Jiwi dan Silin, bos? HMPH, ada apa? Kalian berdua tidak pergi untuk romansa. Dia juga datang ke tambang lelang. Sepupu. Yang ini. Itu yang legendaris. Teman yang hidup dari orang lain. Xiao Jiwi, kurasa. Ya, sepupu. Sepertinya teman saya. Hidup dari seorang wanita bahkan lebih baik. Bos Silin. Dia membawanya ke pelelangan. Itu milik tambangnya sendiri. Kurban. Berapa hari telah berlalu sejak terakhir kalian bertemu? Anda masih seperti ini. Menjengkelkan. Bos Silin. Terakhir kali, saya bekerja dengan Yashaal. Saya ingin memenangkan hati Anda. Tambang Keshi. Aku tidak menyangka kamu memberikannya padaku. Itu diselesaikan oleh keberuntungan. Kali ini, sepupu saya datang sendiri. Saya tidak akan biarkan Anda melakukannya. Masih mengambil kesempatan yang begitu beruntung. Saya dan Bos Cirina. Bersama-sama, mereka adalah jika Anda hidup dari seorang wanita. Lalu Anda dan sepupu Anda, pria kekar seperti itu datang. Apa gunanya? Hei, Anda. Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi. Lelang di tambang MIG. Kali ini, kecuali ladang pertambangan MIG, ada juga 2 lot yang tersisa. Salah satunya adalah tambang MIG, hutan besar di sampingnya. Menurut spekulasi, di dalam hutan yang luas itu memiliki nilai tertentu, sumber daya mineral yang sangat tinggi. Orang yang merebut hutan luas itu, memiliki penemuan dan penambangan. Hak atas deposit mineral emas itu. Tambang Migue.
Hutan besar di belakangnya. Area itu sangat luas. Bahkan jika ada emas, mungkin tidak mudah ditemukan. Dan itu hanya spekulasi tentang tambang emas. Jika tebakan Anda salah, siapa yang mengambil foto ini? Bukankah ini murni kehilangan? Tambang Migue. Meskipun nilainya agak rendah, tapi benar-benar ada emas. Sebagai perbandingan, tambang MIG menawarkan nilai uang yang lebih baik. Semuanya, tolong tenang sejenak, dengarkan saya. Adapun lot ketiga. Ini adalah banyak yang misterius. Setelah lot kedua selesai, lot ketiga akan diumumkan. Semua orang bisa menantikannya. Ji Yuyi. Saya pikir begitu. Anggaran tambang MIG. Anda dapat menurunkannya satu. Saya memiliki perasaan. Lot ketiga dijual. Ini pasti layak untuk difilmkan. Jadi sekarang, lelang dimulai. Ini adalah item lelang pertama. Ini tambang MIG. Tawaran awal, itu 100 juta. Setiap kali harga naik, minimum tidak boleh kurang dari 5.000 batang. Penawaran dimulai sekarang. Saya akan keluar. 150 juta. Saya akan keluar. 200 juta. Sudah 200 juta. Saya pikir jika Anda melangkah lebih tinggi, itu akan sedikit merugi. 200 juta per transaksi. 200 juta, 2 kali. Tambang Migue. Paling-paling, ini adalah harga yang sepadan. Berteriak lagi, itu tidak lagi masuk akal. Untuk orang biasa, tidak peduli seberapa tinggi harganya, membeli pertanian pertambangan MIG itu benar-benar menyebabkan kerugian. Tapi bagi saya ingin seseorang menjadi milik tambang saya bisa memilikinya. Kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. 200 juta, tempat ketiga, 300 juta. Saya akan menaruh 300 juta. Xiao Jiwi, apakah Anda gila? Tambang MIG ini, tingkat pembayarannya sangat rendah. Dan sekarang para pencari emas, tarif masuk juga sangat rendah. Ketika saatnya tiba, Anda akan menemukan emas, dan jumlahnya sangat kecil. Seperti yang diharapkan, mereka tidak menghabiskan uang mereka sendiri. Anda dapat menawar dengan bebas. Hidup dari seorang wanita itu sangat enak. Apakah Anda gila? Tambang MIG menawarkan 300 juta yuan. Itu 300 juta. 300 juta tawaran untuk ladang tambang MIG. Bukankah itu akan menjadi kerugian penuh? Ini gila. Kami menjadi gila dengan orang bodoh. 300 juta per sesi. 300 juta, 2 kali. 300 juta, 3 kali. Selamat kepada pria ini, memperoleh tambang MIG. Hak penambangan penuh. Wow, itu sangat bagus. Dengan gaya bunga Anda. Tambang keshi Anda. Segera. Toko benar-benar tutup. Selanjutnya, itu di belakang tambang MIG. Hutan yang luas itu. Tawaran awal, 100 juta. Setiap harga tambahan dapat disertakan, 10 juta. 3 hutan besar ini. Tawarkan 100 juta untuk saya beli. Saya merasa seperti kalah. Itu pasti di hutan yang begitu luas. Cari spekulasi. Tambang emas potensial. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mudah-mudahan, itu tidak akan menjadi penjualan yang gagal. Hutan yang luas ini, diperkirakan ada tambang emas. Harus ada dasar untuk itu. Saya menggunakan energi naga pelindung. Itu membuat saya semakin ambisius. Beruntung. Mari kita berspekulasi tentang ini. Menjadi fakta, jelas tidak masalah. Selain itu, saya masih bisa menemukan ini. Lokasi yang tepat dari tambang emas. Pada saat itu, saya menghasilkan banyak uang. Saya akan keluar. 110 juta. Benar-benar ada orang yang mengambil foto. Uang anak ini, mungkin karena angin kencang. Mengapa rasanya seperti sedang syutingnya? Kemudian lakukan sesuka Anda. Kali ini, saya tidak mengikuti lagi. Tidak ada yang bisa membandingkan harga dengan saya. Saya hanya menghabiskan 110 juta. Begitulah cara diambilnya. Hutan yang luas. Bahkan jika itu berarti hanya judul yang dapat menghasilkan tambang emas. Masuk ke dalam dan ubah batu menjadi emas. Saya juga bisa menghasilkan banyak uang. 110 juta sekali. Ratusan juta 2 kali. 110 juta, 3 kali. Jadi, hak penambangan untuk hutan yang luas itu. Selamat kepada pria ini untuk semuanya. Jadi sekarang, apa yang akan kami lelang adalah lot misterius ketiga. Dia adalah salah satu penemuan terbaru. Tambang batu. Tambang batu, nilainya tinggi, hingga 50%. Bisa dibilang hanya memilih cangkul secara acak. Anda dapat menemukan tambang emas di mana-mana. Tawaran awalnya adalah 500 juta. Setiap kali mereka memanggil harganya, tidak boleh kurang dari 100 juta. Penawaran dimulai sekarang. Ji Yuyi, berapa banyak uang yang Anda miliki sekarang? Jika Anda tidak memiliki cukup uang, saya dapat membantu Anda. Bagi saja 2. 50% kandungan emas. Itu terlalu tinggi. Siapapun yang mengambil gambar itu, ini tentang siapa yang mendapatkan uang. Saya menawar. 600 juta. Saya akan keluar. 700 juta. Saya tidak mampu membelinya. Sepupu saya. Mendapatkan informasi orang dalam. Ini adalah pelelangan. Itu akan berharga. 50% tambang emas. Itu sebabnya kali ini dia telah datang jauh-jauh. Jadi, kali ini, peternakan pertambangan ini, kami akan membuat keputusan. Ini 100 juta, ditambah 100 juta. Apa gunanya? Saya akan keluar. 1,5 miliar. 150 miliar. Benar-benar gila. Saya juga tidak bisa mengimbangi. 1,5 miliar. Apakah itu 50% emas? Pertanyaan pertambangan semacam ini, saya sebenarnya tidak perlu pergi menembak lagi. Anda hanya perlu membeli tiket. Masuk saja dan lihat. 1,15 miliar, sekali berturut-turut. 15 miliar, 2 kali.
Bagaimana? Tidak mengikuti lagi. Bagaimana? Zhao Jiwi. Bos Silin. Teman saya. Mengapa saya tidak punya energi? Anda baru saja syuting. Ketika itu berantakan, sangat kuat. Mengapa ada sekarang? Sungguh harta karun. Layu. Saya pikir begitu. Kalian berdua teman. Dia benar-benar tidak punya uang. Semua orang. Hari ini. Saya Kurnan. Izinkan saya meletakkan kata-kata saya di sini. 1,5 miliar. Itu semua aset saya. Jika ada yang ada di sana hari ini, lebih tinggi dari harga yang saya tawarkan. Saya Kurnan. Mengetahui kapan kesulitan muncul, mundur. 15 miliar 3 kali. Jadi, hak penambangan untuk tambang batu. Itu disebut yang ini. Tuan Curnan memilikinya. Teman-teman, tambang batu. Ini akan dibuka dalam 3 hari. Ketika saatnya tiba, datanglah untuk mendapatkan emas. Harga dikurangi setengahnya. Oh, jika itu hari itu. Memiliki pengalaman hebat. Kemudian sering datang mulai sekarang. Jangan pergi lagi. Tambang kesi. Tambang sampah semacam ini. Buang-buang waktu. Hahaha. Zhao Jiwi, Silin. Kalian berdua. Pada hari pembukaan tambang batu. Akankah mereka mendukungnya? Anda. Tentu saja saya akan berkunjung. Mari kita lihat. Tambang batu ini. Apakah itu benar-benar sebagus yang Anda katakan? Masih. Itu semua ketenaran kosong. Oh sayang, Zhao Jiwi. Tidak heran Anda bisa hidup dari seorang wanita. Anda memiliki keberanian untuk melakukannya. Sangat murah hati. HMPH, bagaimana? Anda tidak diterima. Sangat selamat datang. Saya hanya ingin Anda pergi melihatnya. Lihat barang-barang Anda. Oh, tambang kesi yang bobrok. Dibandingkan dengan tambang kami. Seberapa besar jaraknya? Jika ada batu di bawahnya. Aku meletakkan tanganku di gundukan tanah. Seharusnya mungkin untuk menjauhkan ruang. Ubah semuanya menjadi poin. Mungkin emas. Biarkan saya melihat apakah itu mungkin. Gali emas dan batu. Seperti yang diharapkan. Akibatnya, tambang MIG saya. Segera, tempat itu akan ramai. Yo. Zhao Jiwi, ya. Itu benar-benar tebal. Bos Silin. Semua orang merasa malu untuk datang. Anda berusaha sekuat tenaga. Menabrak. Sepupu. Jika dia tidak berkulit tebal, bagaimana saya bisa memakannya? Di mana pria Silin yang dipelihara? Apakah Anda tidak setuju? Hahaha. Bos Zhao. Anda datang hari ini untuk melihatnya. Tambang batu saya. Lebih baik dari tambang MIG Anda. Seberapa jauh lebih baik? Sepupu. Ini. Demi Bos Zhao. Karena kamu datang dengan sangat rendah hati. Bagaimana kalau melepaskan tiketnya? Itu ide yang bagus. Hahaha. Bos Zhao. Demi Anda, untuk seseorang yang begitu sederhana. Saya memutuskan, mereka akan langsung membebaskan tiket Anda. Tunggu sebentar. Ada saat-saat ketika kalian berdua tertawa. Terima kasih, dua bos. Saya akan pergi melihatnya, tambang batu kami. Seberapa bagus itu? Baiklah. Emas. Ada emas di sini. Saya bereaksi di sini juga. Tidak heran itu disebut tambang batu. Emas sudah tersedia begitu cepat. Oh sayang. Tentu saja. Di sini. Dibandingkan dengan tambang kesi itu. Apa yang ditambang MIG? Konten berharga, jauh lebih tinggi. Setelah itu, Anda tidak perlu pergi lagi. Tambang sampah. Hahaha, baiklah. Itu belum tentu benar. Sekarang. Hanya detektor. Ada tanggapan. Itu tidak berarti. Pasti ada emas di bawahnya. Bos Zhao, itulah yang Anda sebut. Jika Anda tidak bisa makan anggur, katakan anggurnya asam. Detektor itu. Padahal sudah ada tanggapan. Bagaimana mungkin tidak ada emas? Mari kita tunggu dan lihat. Lihatlah Bos Zhao, sangat percaya diri. Mari kita bertaruh. Baiklah, apa yang Anda pertaruhkan?
Mereka bilang kamu mengikutinya beberapa waktu yang lalu. Penduduk pulau bertaruh. Biarkan mereka berteriak. Detektor negara kepulauan itu adalah sampah. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika orang ini ada sebut saja Anda idiot. Tambang MIG Anda adalah sampah. Bagaimana? Baik. Jika Anda kalah, jadi apakah itu berarti Anda harus berteriak juga? Anda bodoh. Anda, tambang batu ini. Itu sampah. Baiklah, tentu saja. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda kemungkinan ini. Hampir nol. Hahaha. Menghela nafas. Detektor ini merespons. Sudah lama sekali, belum ada emas yang ditemukan. Tambang batu ini. Mungkinkah tidak ada emas? Detektor merespons. Namun, Anda tidak dapat menemukan emas sama sekali. Saya pikir, tambang batu. Mungkin salah terdeteksi. Itu mungkin. Tidak, saya tidak akan. Detektor tidak akan membuat kesalahan. Hai. Bagaimana mungkin? Urban. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Apakah ada masalah? Menghela nafas. Taruhan di antara kita. Apakah itu masih dihitung? Xiao Jiwi. Di wilayah saya. Apakah kamu berani mempermalukanku? Tambang batu Anda. Apakah itu benar-benar tidak dapat dipercaya? Tepat. Tambang batu ini. Tidak sama sekali. Tidak ada emas. Anda masih menggunakan taktik yang keras, menindas tamu. Tempat sampah ini. Kami akan berada di masa depan. Tidak pernah kembali. Iya. Tidak pernah kembali. Anda. Saya menghabiskan 1,5 miliar tambang yang dibeli. Jika Anda mengacaukan hal-hal untuk saya, aku akan melawanmu sampai mati. Apa yang Anda lihat? Datang ke sini. Semua tamu hadir. Itu semua Tuhan. Cepat ikuti Anda. Tuhan meminta maaf. Maaf. Menghela nafas. Lupakan saja. Namun, taruhan di antara kita. Itu masih diperhitungkan. Tambang batu. Dan kata-katanya dapat dipercaya. Saya bodoh. Tambang batu kami adalah sampah. Tambang batu. Anda adalah sampah sejati, sepupu. Bukan saja, apakah Anda membuat saya memanggil Anda? Buka besok. Tambang MIG saya. Ini pasti akan menjadi sensasi dalam semalam. Hahaha. Kalian semua orang tahu ini. Mungkin tugas saya sendiri. Jangan khawatir, Bos Zhao. Saya sudah memberitahu mereka. Berpura-pura menjadi pencari emas. Pergi menggali sasarannya. Menggali dengan meriah gembur. Baiklah. Ji Yuyi, ini adalah hari pertama pembukaan kami. Anda dapat menjalankan acara. Gali saja secara gratis. Jangan khawatir, Saudari Silin. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya menemukan emas. Tambang MIG ini. Tingkat pembayarannya terlalu tinggi. Tambang MIG ini. Tingkat pembayarannya sangat tinggi. Mulai sekarang, saya di tambang Migue. Gali untuk emas. Saya memiliki kekuatan supernatural di tangan saya. Anda tidak hanya bisa memasukkan tambang emas menjadi yang terkuat di perbatasan. Anda juga dapat menemukan hutan yang luas. Temukan tambang emas misterius itu. Orang terkaya di dunia. Itu sudah dekat.